Lanjut. Oke ya. Iya. Dari tadi Jadi saya aku ceritakan tampil. maksudnya. Nih gimana? Iya, Mina ada. Kami mah gampang. Kalau aku yang ceritakan, abang antitesa dulu, nanti saya tanggapi. Iya. Coba. Kan Iya, aku lagi mau cerita ini. Astagfirullah. Mau cerita. Lanjut. Oh iya, Lanjut. silakan. Iya, aku jelaskan ya. Jadi ceritanya adalah ini ada buktinya ya bahwa sorry aku nggak tampil. Bahwa Dia mengatakan Yesus anak Allah, oke? Nah, dia mengaku dirinya sebagai apa? ini ya di Mesias. di kisah 9 ayat 20 ya. Aku lagi ceritanya dulu ya, aku ceritakan ya supaya Ya. jangan salah konteks teman-teman muslim. Mm. Ayat 20 ini ada ya. Jadi saat Sebagai itu, apa? Tunggu pelan-pelan lah, jangan potong-potong saya. Kamu Aduh. bisa dibesarin nggak ayat saya ini? Ya Bisa besarkan nggak? aja Bang Yonat, biar kita tahu gramatikalnya. Kita mau minta penjelasan bagaimana ada korelasi antara 21, 20, 22 itu secara grammar. Iya. Jadi aku ceritakan ya. Jadi ketika Yesus memberitakan ketika itu iya siapa itu? Rasul Iya, di Paulus. Paulus. Iya, memberitakan Paulus. Yesus di rumah-rumah ibadat. Kalau Mbak Rifa mau tanya ini Yesus benar atau ada, tadi saya sudah tunjukkan ya, ada ya. Enggak, itu mah itu beda ayat, Bang. Kita Ayat bicara 20. iya. Loh, ayat Kita 22. bicara ayat 22. Nah, Ya Astagfirullah. Dari saudara. Sungguh nekat yang nyata. Abang paham gak sih? Nggak Bang, paham kisah dia. para makanya Rasul ngejar 2. konteks, jangan kabur dulu. Loh, kok ngejar konteks loh? Ya apa Kok sih? kabur? Kok kabur? Jangan kabur dulu kalian. Kok kabur kami? Yang kabur Kami siapa? Oke, kasih kesempatan saya bicara. Oke? Silakan. Dari tadi kami kasih kesempatan bicara kan? Kalian berdua ganti-gantian ngomong. Gimana potong-potong? Silakan, Elah. Bang, Silakan Bang Steven. Masya Allah subhanallah. Oke, jadi Yesus ada. Oke ya. Sudah diakui ya, Yesus ada di ayat 20 ya. Ada kata Yesus ya. Oke. Terus. Sebagai anak Allah iya kan dikatakan di situ. Heeh. Ayat 20 karena ia juga mengatakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Jadi ketika Ditampilkan dia ayatnya, Bang. mengatakan- Ditampilkan, Bang. Iya, aku tampil. Dan tadi aku Tampilkan bahasa ketika aku Indonesianya dipotong-potong, dulu. Makanya Uni nanti ketampol sendiri dia. Nanti ketampol. Iya Coba tahu, di, aku tahu. Makanya Bang ketampol. Yunat aku mau dia Iya. ngejelasin itu pakai konteks ayat. Kan dia bilang bicara konteks tuh. Nah, kita Dia kan kita bicara lihat. mau ngajarin kita tentang konteks. Kita lihat, Makanya kita kita. tungguin dari tadi. Ya ampun. Oke, dari coba tadi dibaca, ngajarin Bang. Cara diskusi yang Iya. baik kok Kak, diikuti Ketika sih. itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Iya, di sini siapa? Yesus adalah anak Allah. Oke ya? Iya, di sini siapa? Kita parsing satu persatu. Iya, di sini Oh, ya, siapa? boleh. Yaitu Paulus ya, yaitu Paulus. Yang menulis Lukas siapa? Yang menulis KPR siapa? Aku nggak tahu, kita lagi jangan kemana-mana. Oh, nggak tahu. Nih, gua kasih tahu. Kan kita berbicara konteks. Gua kasih tahu preteli satu persatu. Yang Aduh, menulis konteksnya KPR nggak itu ngerti dia. Lukas. Lukas membicarakan tentang Paulus. Gua kasih tahu loh, dikasih tahu nggak mau dia. Oke, lanjut. Iya, kita lagi bahas ini. Oke. Silakan dibaca coba. Paulus Ya, Iya, Paulus. potong dari tadi loh. Gimana ini? Iya, silakan dibaca, Bang. Aku cuma komplain aja kalian potong-potong gitu. Ya ampun. yaudah, Baca. lanjut bang. Oke ya. Lanjut. Jadi Paulus katanya di rumah-rumah ibadat sudah dia mengatakan tentang Yesus adalah anak Allah. Nah, maka daripada itulah di ayat 20 semua orang mendengar hal itu dan heran berkata, "Loh, harusnya Paulus ini adalah penyanyi orang Kristen gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dia justru sekarang lagi mempromosikan kekristenan tentang Yesus?" Makanya di ayat 20 Coba ayatnya dibaca. Bunyi ayatnya nggak Aduh, begitu kenapa loh. dipelintir ayatnya? Ya ampun, Kenapa itu kenapa saya dipelintir? suruh data? ini Itu namanya Anda Terus? mempelintir depan kami. Kontekstual lah bang. Oke, aku baca. Iya, Aku baca ya. tekstual. Coba dibaca. Semua Tekstual orang dan yang kontekstual dong. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini, Paulus ini, yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Semua pengikut Yesus akan dibunuh oleh Paulus ini di Yerusalem. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ini siapa nih? Mereka ini, Bang Nandar artinya, membawa mereka." Murid-murid Tahu konteksnya, Yesus kan. supaya aku tahu bahwa Bang Nandar lagi Aduh, Maja.
dengan ini? Siapa, Bang? Gimana Kok sih? malah Yang kami yang lu uji? Dari tadi kami nungguin lu ngejelasin. Namanya gak sopan lu. Gimana Kami dari tadi sih? nungguin lu. Nih, nanti kami memotong kok marah. Kami masuk kok marah. Giliran gini kok tanya. Kau yang ngejelasin kontekstualnya di situ. Kau jelaskan by tekstual, by kontekstual, by gramatikalnya, Iya. biar konteksnya itu biar masuk. Pertama kita tahu penulis kitab itu siapa. Yang menulis siapa, Untuk lu jelas, membicarakan jelas. siapa. Aduh, Mak Jang. Kayak gini lah aku paling gak Oke, bisa. oke, lanjut ya. Untuk katanya untuk menangkap, membawa mereka ini pengikut Yesus, orang pengikut Yesus ke hadapan imam-imam kepala. Jadi memang tugasnya sih, Jangan ditafsir dulu, Paulus ini dibaca ayat sampai selesai, Baca Bang. dulu aja, Bang. Baru nanti abang jelaskan. Masya akan Allah. tetapi, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, gitu di daerah tersebut di Damsyik, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Coba. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bang, Ayat Bang. 23. Ayat 23. Sebentar, Bang. Beberapa hari Yang ke-22 dulu, jangan ke-23 dulu. Coba Abang lihat di Bubble Hub ayat 21 ada nggak kata Yesus? Coba lihat. Itu karena Mampus lu. konteksnya sudah Nggak lagi gini Bang Yonat. Bang Yonat. Oh enggak, Kak. Dan lagi Dibaca pula. dulu original teksnya, ada nggak kata Yesus? Iya. Dan dia nggak tahu kalau Paulus itu mengabarkan di dalam ayat 20-nya bahwa Yesus itu anak Theos. Yang Mesias itu siapa? Kenapa di dua ayat tidak ada nama Yesus, tiba-tiba dia adalah Mesias? Nah, Nabi palsu itu gelarnya adalah Mesias. Maka korelasi kami itu membuktikan bahwa Paulus mengaku Mesias. Kamu kan komplain, kamu bicara kontekstual. Di situ Paulus menjelaskan bahwa Yesus anak Theos. Kamu pikir anak Allah itu adalah Mesias? Coba. Ada penjelasan ilmiahnya dalam kaidah gramatikal bahasa Ibrani dan Yunani bahwa anak Allah itu adalah Mesias. Anak Allah itu istilah untuk orang-orang yang membawa damai. Bahkan malaikat-malaikat pun dikatakan anak Allah. Tidak ada anak Allah itu sama dengan Allah. Siapa yang ngajarin itu? Ada di Kamus Kristen Indonesia. Tunjukkan. Nah, jadi si Paulus ini memang kan kamu baca ayat Nabi palsu itu membawa nama Yesus dan mengaku sebagai Mesias. Membawa nama Yesus dan mengaku Mesias. Dia memang ngajarin Yesus, tapi sebagai anak Allah, sebagai Kristus kata dia. Tapi dia juga dikatakan di situ bahwa dia membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Kamu bilang kan itu ia itu merujuk lari ke Yesus. Gramatikal apa yang kamu gunakan? Gramatikal penjelasannya secara kontekstual itu apa? Karena di ayat 20 cuman ada Yesus sebagai anak Allah. Di 21 tidak ada Yesus. Di 22 tidak ada Yesus. Kok ketika dia membuktikan dia adalah langsung ke Yesus, itu pakai kaidah bahasa Yunani gramatikal. Coba Bang buka dulu. Abang kan tadi buka Bubble Hub tuh. Kenapa kalau 20 berani membuktikan kalau ada tulisan Yesus? Coba ayat 21 dan 22. Tunjukkan original teksnya. Ada nggak? Coba kita lihat teman-teman ya. Ayat 21. Ada nggak? Tolong cari kata Yesusnya. Mampus kok kena kon. Coba jangan tutup. Coba Bang. bukan soal kena, benar. Itulah yang saya Lu kena ya apa sih? Bang, bukan masalah konteks, ini masalah distorsi loh. Kenapa di situ nggak ada kata Yesus, kemudian kok ditambah di dalam LAI ada kata Yesus? Coba Abang lihat original teksnya. Coba. Kalau ayat 20 Abang berani menunjukkan. Kenapa ayat 21 Abang nggak berani menunjukkan? Coba ditunjukkan ayat 21-nya. Kalau ada kata Yesus di dalam ayat 21, saya kirim pulsa 50.000. Coba Abang buka ayat 21. Iya, kalau ada nama Yesus di ayat 21 baru bisa tersambung lah kira-kira yang dimaksud itu adalah Yesus, ya kan? Nah, tapi yang dimaksud Yesus itu adalah anak Allah di ayat 20. Dia memberitakan bahwa Yesus itu anak Allah, tapi dia membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Bukan kan kamu bilang ia itu merujuk ke Yesus di ayat 20. Kamu pakai gramatikal apa? Jelaskan kami. Loh, kok salah? Enggak, udah Abang yang nangis. Uni kita biarkan dia baca ayat 21, tunjukkan dalam original teksnya di situ ada Yesus di mana? Coba tunjukkan. Kecuali kata Yesus, sebentar Bang. Kecuali di ayat 21, ayat 22 kata Yesus itu dalam tanda kurung, kita bisa pahami itu. Nah, ini bukan tanda kurung, itu jelas tertulis Yesus. Coba dibuka dulu. Loh, kenapa nggak mau buka, Bang? Coba kita lihat teman-teman ya. Coba teman-teman kita lihat ya. Nih Bang, kita lihat Bang. Coba Abang buka deh, Abang buka. Abang kan ada tuh. Ya, masalah terjemahnya ada kok. Terjemahannya ada, Pak.
Kok konteks kenapa diterjemahkan ada? Kenapa nggak jujur? Harusnya kalau mau ditambahkan ya dalam tanda kurung. Kan terjemahan. Loh. Kan terjemahan itu Anda ngerti nggak terjemahan? Itu baru itu konteks ya. Lu parah nih. Coba nih ya. Iya, Abang buka ayat 21-nya. Enggak ada. Abang buka ayat 21-nya, tunjukkan kepada saya dalam original teksnya itu ada kata Yesus, tunjukkan. Enggak ada. Lo nggak ada, terus Yesus dari mana di situ? Dari ayat 20. Anda ngerti nggak terjemahan itu apa? Misalnya nih, good morning, selamat pagi, itu terjemahan namanya. Nah ini Yesus diterjemahkan dari Yunani yang mana? Macet saudara. Pendeta juga macet. Nih, mungkin gini ya, Bang Yonat, izin nih sedikit. Maksud si Steven ini, Bang Yonat, maksud si Steven ini dia nggak ngerti poin kita. Poinnya adalah tadi saya tunjukin menurut Yesus dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5 bahwa nabi palsu itu bergelar Mesias. Ya. Bergelar Mesias, mengaku Mesias. Itu dulu. Nah, kamu biar tahu konteks diskusi kita keseluruhan. Lalu kami menunjukkan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 22 ada sebuah penipuan terjadi. Apa penipuannya? Penambahan kata yang kok enggak ini apa sih? Kalau enggak dibantah kalau itu bukan penipuan. Kamu tahu tidak? Kalau seandainya ada penekanan itu tanda kurung. Itu juga ada di Al-Quran. Contoh, Ruhul Kudus merujuk kepada malaikat Jibril. Itu bukan tambahan, tapi diberikan penjelasan bahwa itu adalah Jibril. Dikasih tanda kurung, penekanan, itu maksudnya Jibril. Tapi di kitab kamu itu ditambahkan kata Yesus bukan dalam kurung. Seolah-olah kata Isus itu ada di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 22. Ini namanya penyelewengan sebenarnya. Ini yang disebut dengan penambahan kata. Janganlah menambahi firman Tuhan. Penipuan Uni. Bukan penambahan, penipuan kata. Apa ini gonggong-gonggong tapi nggak bisa bantah. Ada nggak? Oke, kamu saya tanya. Saya tanya sama kamu nih, di Kisah Para Rasul pasal 922 ada tidak kata Yesus? Secara bahasa asli. Enggak ada. 21 dan 22 enggak ada, Mbak Rifa. Ya sudah. Itu konteksnya. Saya paham, saya kan paham. Kamu membawa, saya paham nih. Maksud kamu tuh gini kan? Maksud kamu sebagai Kristen, ketika di ayat 20 Paulus sedang menjelaskan Yesus sebagai anak Allah, maka ketika si Paulus menjelaskan bahwa ia adalah Mesias, kamu mau mengatakan bahwa ia di Kisah Para Rasul pasal 922 merujuk kepada Yesus yang diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 20, betul nggak? Betul. Sedangkan di masalahnya gramatikal apa yang kamu gunakan? Ya ampun. Masalahnya ilmu apa yang kamu gunakan untuk menerjemahkan? Astagfirullah. Kami ini bicara pakai ilmu loh. Kami ini belajar nih, Yonatan belajar bahasa Yunani loh, Bre. Iya. Kamu enggak, saya tanya. Saya tanya nih. Tadi kan Mbak Rita nggak tahu kan kalau bukan nggak tahu, bukan nggak tahu. Saya pengen kamu kalau bicara buka Bible Hub. Astagfirullah. Bukan kaget. Di ayat 21 tidak. Ini apa? Kaget ya Mbak, kaget. Jadi nggak diskusi jadinya kayak gini. Mbak kaget. Kita nggak diskusi. Kita nih mengajarkan ilmu ke orang-orang. Pertama, saya ngajarin kamu kalau diskusi itu pertama tunjukkan data dan jelaskan gramatikalnya. Ini Isos ya Mbak Rifa. Jadi Isos di sini konteksnya itu adalah merujuk kepada ini karena gramatikal Yunaninya harus begini Mbak. Contoh dalam bahasa Arab, ini adalah masdar. Misal kami nih kata keterangan. Kamu ngerti nggak SPOK? SPOK pernah belajar nggak bahasa Indonesia? SPOK subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ngerti? Itu grammar. Jadi ketika ada ayat di 20 bahwa si Paulus mengajarkan Yesus sebagai anak Allah, tiba-tiba ada paragraf kemudian loncat bahwa yang dimaksud di ayat 22 kok ke Yesus yang dikabarkan sebagai anak Allah. Gramatikal apa yang kamu gunakan? Saya mau kamu jelaskan itu karena itu akan membangun sebuah konteks kalimat. Pernah belajar nggak menyusun paragraf? Pernah? Saya tanya baik-baik. Saya nggak mau mempermalukan. Pernah belajar menyusun paragraf? Saya akan buat sebuah cerita nih. Saya berjalan-jalan mengatakan bahwa si Yonatan Nandar ini adalah orang ganteng. Lalu kemudian saya dikejar-kejar anjing gila. Lalu saya lelah dan duduk.
Lalu kemudian saya pergi ke sebuah pasar dan menjelaskan dan membuktikan bahwa saya adalah seorang Ranger Pink. Atau mungkin bukan tepat gini. Saya ceritakan Yonatan Nandar deh. Si Yonatan Nandar ini dia adalah seorang SPOK yang salah, Mbak Rifa, salah SPOK-nya, Mbak. Apa yang SPOK yang salah? Apa itu? Coba yang mana yang salahnya? Yang mana yang salah? Paragrafnya mana yang salah? Kamu nggak berhak mengatakan yang mana yang salah? Ini orang ngatain saya salah tapi nggak bisa tunjukin. Kamu nggak berhak. Apa kayak gini? Kalau bisa tunjukin baru saya bilang nggak, kamu saya terima. Tapi nggak bisa ngajarin saya. Nih saya kasih nih sesuai dengan konteks ayat nih. Saya bikin cerita tentang Nandar. Si Lukas lagi nyeritain tentang si Paulus ya. Karena itu cerita tentang si Paul. Nah, kamu diam dulu. Dari tadi yang lambat kayak keong kamu, cepat. Ini inilah orang kalau sudah terpojok nggak mau dengerin kebenaran. Kontak kami ini belajar kontekstual juga. Saya mau cepat turun. Ini diam dulu. Kamu mau cepat turun aja. Ngajarinnya nonton. Mau turun aja. Jadi gini nih. Saya melihat. Contoh nih Bang Yonat, saya melihat Yonatan Nandar adalah seorang pria yang saya melihat Yonatan Nandar adalah orang yang mengajarkan kalau Edis itu goblok. Ya. Lalu Yonatan Nandar pergi ke sebuah rumah, kemudian berteriak-teriak di sana sambil membuktikan bahwa dia adalah seorang Ranger merah. Kenapa Ranger merahnya jadi si Edis? Lucu. Oke. Bagian saya ya. Oke. Boleh. Oke. Jadi ceritanya kayak gini supaya jelas. Ini perspektif Kristen. Kalau memang teman-teman Muslim kamu terima is oke. Tapi perspektif Kristen. Jadi itulah satu kisah yang satu cerita gitu loh. Walaupun teman-teman Muslim bilang itu tiba-tiba loncat, enggak. Itu satu kisah, satu cerita. Contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya saya pergi ke pasar di Jakarta dan di sana, nah di sana itu apa? Di sana itu langsung menunjukkan kata ganti pasar yang Jakarta. Itulah yang terjadi di ayat yang ke-22. Ya Allah, paragrafnya jago bahasa ini. Bukan jago bahasa, enggak apple to apple. Analogi lu enggak apple to apple dengan konteks ayat ini. Di sini paragrafnya itu udah beda. Di satu, si Paulus mengajarkan bahwa si Yesus ini anak Allah. Itu sudah selesai tuh. SPOK-nya udah jelas tuh. Si Paulus ngajarin si Yesus anak Allah. Uni, kita lihat nih. Kita lihat bahasa Indonesianya ya. Nih teman-teman, kita lihat bahasa Indonesianya ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia di sini mengacu kepada siapa, Bang? Coba. Iya. Akan tetapi Saulus semakin besar, ya bentar kita lihat teman-teman ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan siapa ia di sini. Paulus. Nah coba anda lihat kata ia di sini dalam bahasa Yunani-nya apa? Coba di Uni. Ternyata ia di sini dalam bahasa Yunani-nya itu hautos estin Kristos. Jadi ia di sini. Ya, coba teman-teman lihat ya. Ia di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah hautos. Kita lanjut coba buka bahasa Yunani-nya. Dia di sini mengacu kepada Paulus tuh. Coba ada HP-nya enggak? Dan anehnya Bang, bentar ya Bang Yonatan, aku ada agak aneh juga sama orang Kristen ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9:20 yang di Babel Hope-nya ada Yesus, itu di situ hautos loh Bang. Di situ ada autos di situ. Kenapa kok beda gitu? Di sini loh nih Bang, aku nggak tahu nih apa ada kesalahan di sabda ini ya di ayat 20 nih. Jangan ke situ dulu nih. Kita tampil dulu kalau ini adalah si Paulus. Mbak ini nih. Kisah Para Rasul 9. Jangan Bang, jangan lari Bang. Bukan. Kita tunjukkan nanti bahasa Yunani-nya. Jangan lari kau. Teman-teman. Ini niat belajar nggak sih? Aku baca nih Uni. Tapi nggak ngerti. Kita lihat nih ya. Ia di sini dalam bahasa Yunani-nya hautos. Teman-teman, hautos di sini mengacu kepada si Paulus. Estin ho Kristos. Ternyata dia ini Kristos. Ini loh. Hautos. Anda ngerti bahasa Yunani enggak? Hautos dia, estin adalah ho Kristos. Nih teman-teman kita lihat nih.
nggak percaya dia. Nih uni lihat nih. Nah, ya kan? Hautos itu apa? Hautos nih hautos ya. Hautos itu bisa diterjemahkan juga menjadi dia. Nah, sebentar ya. Nah, ini nih lihat nih. Hautos teman-teman itu this atau he. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ini he. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi dia, Uni. Nah, nih lihat nih. Hautos itu Nah, artinya ini sebar dia. dulu. Tunggu. Iya, Hautos itu artinya dia. Benar, iya, artinya karena dia. ia membuktikan bahwa dia ada, karena ia membuktikan dia itu adalah Kristus. Ini loh dalam bahasa Yunaninya. Nih. Bang Yonatan Nandar, aku ada sesuatu yang mind blowing juga loh. Di dalam sabda.org justru di Kisah Para Rasul pasal 9:20 nggak ada nama Yesus. Di situ Yesus dari kata hautos nih, coba nih. Dia bilang di Bible Hub. Nah, anehnya di Bible Hub kan ada kata Yesus tuh. Tapi di situ bukan, Mbak, kita lihat di Bible Hub ya. Di yang 20-nya juga bukan kata Yesus, Bang, tapi hautos. Dia mengaku anak Allah juga, Bang. Coba nih, Bang. Ternyata kita dibodoh-bodohi sama terjemahan loh. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus, kata dia kan. Di rumah-rumah, bentar ya, bentar lihat nih. Di sini Yesus dikatakan di sini lagi-lagi, Bang, tambahkan. Nih. Apa? Nih, hautos lagi. Hautos memang itu si Paulus semua itu. Tapi anehnya gini loh, maksudnya gini loh. Maksudnya kalau mereka mau melakukan penekanan secara gramatikal, tolonglah, maksudnya itu kayak tanda kurung ya kan. Tapi ini diganti hautos menjadi nama Yesus. Maksudnya ya kenapa kok enggak? Maksudnya kenapa sih kayak gitu harus mengganti nama Tuhan kalian? Kenapa dibuat nama Tuhan kalian padahal itu adalah dia? Kalau memang misalnya gini nih. Lanjut. Sekarang. Oh, mau nangis nih dia, mau nangis sampai gak tega aku. Iya Bang, ya Bang. Silakan Bang, aku gak tega Bang. Bang, udah jangan nangis Bang. Ah, gak tega aku sumpah Bang. Ketika Bang Nandar Cep. Mbak Risi berbicara, langsung kelihatan kesalahan kalian. Bang Nandar, kesalahan katanya. Itu boleh diam Bang Nandar. Coba sebentar aku Abang mengatakan aku salah. Yuk kita adu baca Yunani dulu. KPR 922. Yuk kita adu baca bahasa Yunaninya. Kok Anda bilang saya salah? Karena Anda salah di bahasa. Iya, makanya Uni, teman-teman kita lihat nih, pendeta atau saya yang bisa baca Yunani. Kita adu baca yuk. Coba Pak Pendeta silakan. Ya. Pak Pendeta, Anda baca Yunaninya. Lo jangan itu Babel Hub itu mah ada Latinnya. Itu mah ada Latinnya. Enggak, kita adu baca dulu. Anda kan katanya pendeta muda, ya kan? Saya kan Muslim nih. Masa pendeta kalah debat kalah pinter sama Muslim nih? Coba Anda baca ini. Ini bahasa Yunaninya. Jangan pindah-pindah. Ini bahasa Yunaninya, tolong dibaca. Loh, jangan pindah-pindah. Anda mengatakan saya salah. Salahnya di mana? Makanya saya menjelaskan sekarang. Ya coba dibaca dulu, dibaca dulu nanti kita jelaskan. Bagaimana Anda menjelaskan Yunani? Baca aja nggak bisa. Sabarlah. Babel Hub, aduh. Sabar. Pendeta sungguh sangat nekat. Bang Nandar. Coba. Gedein nih kita lihat. Tidak ada apa kata tuh? Iya di sini Bang Nandar. Yang Bang Nandar bilang tadi itu. Coba hautos itu apa? Diklik dong, diklik hautosnya. Diklik hautosnya. Itu bukan klik. Itu adalah. Udah diklik dulu, itu kan ada strong numbernya. Loh, strong numbernya Bang, jangan bohong. Nih teman-teman ya. Ini ada strong numbernya teman-teman nih. Aku dulu saya grain ya. Iya. Tuh apa tuh? Coba apa di situ? Jangan kabur. Coba. Bukan iya di sini Bang, bukan iya Bang. Itu apa itu di enggak lu jangan pindah. Jangan pindah tadi teman-teman coba lagi. Tolong definisinya apa di situ? Diklik pelan-pelan hautos. Nah, definisinya di bawah itu jangan digeser. Jangan digeser tuh. Hi kan? Jeder kena dia. Hi ada di situ. Kena dia. Jeder kena bohong nggak bisa. Gua bisa baca Yunani. Mesias. Mana Yesusnya?
Kena dia uni jeder. Itu yang mau nangis dia. Itu ya, siapa yang mau nangis? Gak tega aku Dik. Lanjut nih, gak tega aku nih. Aku juga gak tega. Gak tega. Biar aja dia mau ngapa. Gak tega gue. Katanya dia mau jelasin, kasih kesempatan aja dia jelasin, dia mau turun katanya tadi. Kita bukan orang zolim, Bang, kita bukan orang zolim, Bang. Iya. Itu adalah tadi. Gak tega aku sumpah. Mbak Rifa tadi sudah mengaku bahwa oh ternyata saya sudah dibodoh-bodohin, karena benar tadi Mbak Rifa nggak tahu yang ayat 20 tadi. Bukan. Dalam kitab Rasul pasal 20 ada nama Yesus dan ada yang Yesus yang ditambahkan. Ini yang saya maksud. Dan kamu tidak paham konteks kami dari tadi bicara bahwa kata Yesus ditambahkan sebagai ayat, bukan penekanan. Di situ kata Yesus yang dijambahkan sebagai ayat itu dari kata hautos. Kamu tidak mengerti dari tadi kami bicara. Kami ini loh ya. Kamu tahu tidak? Kamu tahu nggak apa dasar pijakan kami? Si Paulus ini, Nabi palsu menurut Matius pasal 24 nomor 4 itu si penyesat ini membawa nama Yesus, kemudian mengaku Mesias. Si Paulus ini memang mengajarkan nama Yesus. Dia ngajarin nama Yesus karena dia mengaku bertemu Yesus. Tapi dia juga mengaku sebagai Bapa, mengaku sebagai anak Theos, mengaku sebagai terang dunia, dan mengaku sebagai Mesia. Nah, mengaku terang dunia itu jelas banget, aku punya ayatnya. Mengaku Bapa itu jelas banget ada ayatnya. Mengaku sebagai anak Theos itu membawa konsep paganisme dan bahkan mengutip perkataan dari Epimenides. Bahkan di sini iya, kamu ini ngerti gak sih? Kamu gak ngerti maksud kami, serangan kami itu kamu gak ngerti. Si Paulus ini bukan cuman mengajarkan nama Yesus, dia bawa nama Yesus. Saya udah pernah ketemu Yesus loh. Saya pernah ketemu Yesus. Tapi kamu mengatakan bahwa hoitos di situ merujuk kepada Yesus. Kan begitu kan saya sudah bilang sama kamu tadi. Menurut kamu, Kisah Para Rasul pasal ke-20, si Paulus yang mengajarkan nama Yesus, maka ketika dia mengatakan hoitos dia adalah anak Tuhan, merujuk kepada Yesus. Dan yang di 22 merujuk kepada Yesus. Sementara kami percaya Paulus ini bicara ke orang-orang, dia ngaku ketemu Yesus. Dia mengajarkan Yesus memang. Dia mengaku ketemu Yesus. Kenapa? Makhluk yang tidak berbentuk yang ketemu Paulus itu memang mengakui Yesus, akulah Yesus. Tapi di ayat itu dia mengatakan bahwa dia anak Allah. Nah, di ayat ke-22 dia mengatakan dia adalah Mesias. Kamu kan mengatakan konteks itu merujuk kepada hoitos 22 di kedua ayat, di 20 hoitosnya, di 22 hoitosnya itu merujuk kepada Yesus. Kan itu yang coba kamu jelaskan. Adikku, saya paham. Masalahnya adalah gramatikal apa yang kau gunakan penjelasan itu, kenapa kau tahu itu merujuk kepada si Yesus? Betul, kita baca. Oh my God, aduh, ini gua jelasin Bang, Bang. Aduh, ya Allah. Aduh, memang. Ayat 20 memang itu memang ini. Ayat 22 Abang. Coba ayat 22. Astagfirullah. Bahkan di ayat 20 itu kata Yesus yang anak Allah itu ditambahkan menjadi Yesus, tapi padahal bukan Yesus tapi hoitos. Yang Yesus itu cuma satu ketika dia mengabarkan menceritakan tentang nama Yesus. Iya, makanya dek, paham gak dulu omongan orang ini biar tahu diskusinya. Di dalam Matius 24 ayat 4. Aku ini terlalu sabar banget ya Bang Yonat ya. Di Matius 24 ayat 4 dan 5, penyesat itu membawa nama Yesus dan mengaku Mesias. Kok enggak kamu enggak tapi kamu punya begitu kok. Nih Bang, ini gua bandingkan, kita komparasi dengan Al-Qur'an ya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ini. Contoh di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini kitab, ini baru nih ya. Ini penekanan nih, kitab di sini adalah Al-Qur'an gitu loh. Nah, masalahnya itu di dalam KPR 9 ayat 22. Di sini Bang, hautos di sini ini bukan Yesus. Iya, di sini adalah mengacu kepada Paulus. Nah, setelah kata iya, ternyata iya di sini adalah Kristus, yaitu Paulus. Si Paulus itu adalah Kristus. Kita buka di dalam bahasa Yunaninya. Nih, teman-teman ya, ini kan ada nih dalam bahasa Yunaninya nih,
hautos. Ya, kalau di sini diterjemahkannya that this is Kristus, the Christ ya. Nah, ini itu mengacu kepada siapa? Hautos itu dia. Kalau dalam LAI nah, itu dia di sini sebentar nih. Dia di sini hurufnya kecil nih. Dia ini hurufnya kecil, bukan besar. Kalau besar merujuk kepada Yesus. Iya di sini kecil. Nah, setelah huruf iya di sini teman-teman, nih lihat nih. This is the Christ. Nah, kata dia kita lihat ini. Nah, di sini adalah he, this, he, she. Hautos di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi iya. Harusnya begini teman-teman, artinya harusnya dia ini adalah Kristus. Dia ini loh, dia yang ada di sini nih teman-teman. Nah, dia yang ada di sini nih. Karena ia membuktikan bahwa ia ini adalah Mesias, bukan merujuk ke 20 atau ayat sebelumnya. Karena ia di sini kecil, paham gak sih? Makanya LAI panik. Kata Yesus ditambahkan di sini, padahal dalam bahasa Yunani-nya nggak ada kata Yesus, paham gak sih? Kalau nggak paham, memang terlalu nekat. Aduh. Makanya ya makanya kalau dulu guru-guru kita itu galak-galak, memang ngajarin orang, mohon maaf bang, ngajarin orang botol ini, aduh, ternyata frustasi juga. Berat. Oke, terakhir dari saya ya. Sebelum saya turun ya, terima kasih ya Bang Nandar dan Mbak Arif. Cep bang, udah maaf juga ya bang ya kalau ada kata-kata salah ya bang ya. Maaf ya, maaf ya kita memang kita berdua minta maaf ya, kasihan kita sebenarnya berdua, kami berdua tuh kasihan sama kamu. Satu closing statement versi Kristen lah ya. Boleh gimana? Jadi ini satu kisah, satu cerita. Jadi kalau misalnya di ayat 20 si Paulus sudah sebutkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Terus di ayat 21 dan 22 masih dipertanyakan siapa anak Allah. Apakah Paulus? Aku rasa itu nggak masuk akal. Itu menurut kami Kristen. Nggak apa-apa lah. Kalaupun Muslim tidak menerima penjelasan saya, nggak apa-apa ya. Saya minta maaf. Boleh. Kita terima bang. Tapi aku nanya satu hal nih. Aku nanya satu hal nih. Ya baik, oke. Baik, abang saya terima closingnya. Aku cuma nanya satu hal, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Matius 5:37. Kata Yesus dalam KPR 21 dan KPR 22 itu tambahan atau bukan? Itu konteks untuk bahasa Indonesia ditambahkan karena memang konteksnya seperti itu. Iya. Kenapa sih harus dijelaskan? Ditambahkan gitu aja bilang bang. Enggak, ya aku tanya itu bukan masalah konteks. Yang aku tanya bang, yang aku tanya itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih itu dari si jahat. Yang aku tanya nih, KPR 9 ayat 21, 22 diksi frase Yesus itu ditambahkan atau tidak? Ditambahkan macet. Ditambahkan ya sudah, ditambahkan kan? Iya ditambahkan kan? Ya sudah. Iya baik, ditambahkan kan? Iya kan tadi sudah dikasih simpulan sama abang, konklusi kalau itu adalah Yesus, tetapi itu ditambahkan kan? Iya. Itu adalah Yesus tapi ditambahkan kan? Ya sudah. Ayat 20. Iya ke situ lagi. Enggak ada yang salah di sana. Enggak ada yang salah. Ya udah. Iya baik, ditambahkan. Boleh enggak menambah ayat Tuhan? Iya. Boleh enggak menambah firman Tuhan dalam kitab kalian? Enggak boleh. Kan artinya itu sama. Kata siapa kemarin pendeta Mel Atok ya? Pendeta mana yang mengatakan yang menambah firman Tuhan adalah iblis katanya. Setan. Ya udah. Loh kan memang berarti yang nambahin adalah iblis. Setan. Aduh bang, sungguh sangat nyata. Baik, sekarang saya boleh memberikan simpulan nggak? Kalau anda tadi memberikan simpulan, aku boleh memberikan kesimpulan nggak? Teman-teman, kita sudah mendengar pendeta Stephen Mandai ini mengatakan kalau KPR 92122 jemaat pendeta muda, aktivis gereja atau apa pelayan Tuhan, jemaat biasa. Baik, jemaat biasa ini tadi mengatakan ayat 21, 22 itu merujuk kepada Yesus. Lalu kita bertanya,
Yesus yang ada pada ayat 21, 22 itu tambahan atau bukan? Itu tambahan. Lalu Uniripa bertanya, Bang, emang ayat Alkitab boleh ditambahkan? Oh, tidak boleh. Yang menambahkan itu adalah setan. Silakan Anda memberikan kesimpulan atas apa yang disimpulkan oleh Bapak Jemaah Stephen Mandai. Kalau Alkitab memang sudah ditambahkan. Kalau Wahyu 22 ayat 18, siapa yang menambahkan kepada kitab nubuatan ini, maka akan diberikan malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jeder, Bang. Dah, Abang sudah memberikan simpulan. Uniripa silakan nih. Itu simpulan dari saya. Dulu, Bang. Simpulan dari. Oh, oke. Aku makan dulu, lanjut dulu bentar, aku kunyah lu. Ya udah. Terlalu nekat, saudara. KPR 9 ayat 22, ianya kecil. Iya, di situ Kristus yaitu Paulus. Makanya ditambahkan. Ya, Uni makan dulu deh, makan dulu dah. Makan dulu. Bang, keselak nanti. Bang Yonat baca. Enggak, Bang Yonat baca Matius 24 ayat 4 baca. Ya, baik, aku bacakan. Aku nggak tega sebetulnya ngelihat jemaat-jemaat kayak gitu, sumpah nih, nggak tega aku sebetulnya. Tapi ya kita juga harus. Makanya pendeta-pendeta gak ada yang berani, Edis gak berani. Cari debater Kristen yang paling hebat, naik ke sini. Matius 24 nomor 4. Iya, baik. Nih teman-teman, aku bacakan ya. Teman-teman juga bisa sambil membaca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Makanya si Paulus, teman-teman, si Paulus juga itu bisa menghidupkan orang mati loh di dalam Bible. Orang-orang Kristen tahu kalau si Paulus itu bermujizat. Memang ini tanda-tanda nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu yang mujizatnya dimirip-miripkan dengan Yesus. Yang ayat 5 kan, ayat 5 baca. Sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 5. Enggak, yang tadi yang Kisah Para Rasul pasal 9 20 sampai 22 itu cocoknya di Matius pasal 24 nomor 5, Bang. Itu cocok banget. Coba. Itu tergenapi banget, serius. Ya, siap. Nih. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, memakai namaku. Ya, nama Yesus. Memakai namaku itu bukan tidak mesti harus kayak ngaku-ngaku Yesus, bukan. Tapi menggunakan nama Yesus untuk mendekati orang-orang. Lalu yang pengakuannya apa? Nah, yang pengakuannya apa? Dia mengaku sebagai apa di situ? Akulah Mesias. Nah, jadi si Paulus ini dia memang memberitakan nama Yesus. Menggunakan nama Yesus, tapi dia mengaku sebagai Mesias. Betul. Ngerti gak? Dan itu tepat banget di Kisah Para Rasul pasal 9 20 sampai 22. Kenapa? Dia memang mengabarkan nama Yesus. Dia ceritain tentang Yesus kalau dia ketemu Yesus. Tapi masalahnya dia mengaku sebagai apa? Si Paulusnya. Itu yang dia bilang. Dia mau mempelintir tadi itu. Makanya aku minta gramatikalnya. Pakai gramatikal apa itu? Kalau itu Hotius itu langsung ke Yesus. Karena si Lukas yang menceritakan tentang kejadian Paulus, ya kan? Si Lukas saya catat nih. Bukan ya, si Paulusnya itu yang bikin. Makanya LA itu tahu apa enggak sih? Di sini nggak ada kata Yesus. Kecuali gini, Yesusnya itu dalam tanda kurung atau tanda kurung gurawa lah. Kan kayak Al-Quran kan. Artinya ada penekanan. Tapi ditambah loh. Ditambah ini mah. Diganti, dirubah. Ditambah teman-teman. Dirubah, distorsi ya. Makanya fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim, ya kan? Celakalah orang yang telah membuat kitab suci dengan tangannya. Nih, teman-teman, ini contohnya penekanan dalam Quran ya, teman-teman ya. Ini Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Di sini kan ada kitab ya, kitabu ya. Nah, kalau Quran, kitab ini penekannya namanya Al-Qur'an, betul ya? Inilah yang disebut penekanan. Kitabnya nggak dihilangin. Kitabnya nggak dihilangin, Al-Qur'annya ini penegasan. Nah, kenapa di dalam KPR 9 21 dan 22 itu bukan penekanan, memang penambahan. Dirubah terang-terangan. Hoitusnya jadi Yesus. Jadi umat itu nggak tahu, jangankan umat lah ya, aku yang belajar Bible 16 tahun yang lalu itu baru tahu ayat ini, sumpah aku. Karena dulu metodenya kita terjemahan Uni belajarnya. Dulu tuh. Sebenarnya gini, aku dulu rajin banget.
ambil satu ayat orang Kristen, terus aku cari di Bible Hub. Sama ini aku rajin banget dulu. Kenapa aku mulai udah nggak tertarik menyelidiki dalam-dalam? Karena yang masalah yang udah ada dari zaman kita awal-awal aja belum terjawab sampai sekarang. Maksudnya, cuman kita kan bosan ya, kita kan pengen ada materi baru penambahan terus ya kan, ya kan. Nah, sebenarnya masalah kita yang kayak nama sejak kapan Roh Kudus dituhankan itu kan belum terjawab sampai sekarang tuh. Kayak aku Matius 23:15 siapa yang menggenapi belum terjawab sampai sekarang. Jadi kita sibuk dengan materi itu aja, dan memang kita kayak nggak upgrade tentang kitab mereka, membongkar kitab mereka kan. Dan apalagi aku mahasiswi sekarang, aku lebih sibuk ngurusin tentang materi-materi yang ada kaitannya sama kuliah aku dong. Dulu hari-hari kita sampai pagi itu habisnya yang prototin pretelin kitab mereka. Coba kalau kita benar-benar fokus lagi ya kan, kayak aku nih 1 tahun aku fokus nanti, bakalan kacau. Dulu yang nemuin ayat ini, tau nggak ayat yang dulu yang Amsal 21:18 itu kan aku yang ketemuin, terus aku kasih tahu ternyata orang baik, orang fasik menggantikan orang jujur, ya kan? Kamu masih ingat itu tuh? Iya betul. Kaget aku ada ayat ini kok sama persis sama di hadis. Berarti hadis sama kitab perjanjian lama tuh sejalan, bahwa yang maupun jadi penanggung dosa kita itu, penembus itu adalah orang-orang yang fasik, bukan orang benar. Di Kristen malah orang benar yang nembus orang fasik. Kan jomplang. Itu dulu aku kaget banget, itu berapa ayat yang aku ketemu. Iya. Bahkan aku baru ketemu juga nih, ada ayat baru ketemu nih. Kejadian pasal 126 tuh. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ya kan? Orang Kristen kan cuma ayat udah lawak udah lama bukan itunya. Nah, ini denger nih. Orang Kristen bilang bahwa itu maksudnya adalah segambar itu memiliki sifat ketuhanan dalam diri kita. Contoh kayak Tuhan bisa melihat. Enggak, di Kejadian pasal 5 Adam itu melahirkan anak segambar serupa Adam, si Set, sejenis. Maka mereka sebenarnya sedang menunjukkan Tuhannya sejenis sama mereka. Makanya aku punya tema kemarin, Bapak itu roh atau manusia? Coba lihat nih, aku ada materinya tuh di Mesias tuh. Ya, ini berat ini nanti Oten tambah pusing nih. Ini ada ini nanti sahabat, nanti di sesi berikutnya ini kasihan Otennya Uni, mereka sudah mumet bahas ini. Matius 24 ini aja. Tapi sebelum ke situ nih ya, aku pengen jelasin bahwa gini. Kan waktu Bang Juma debat sama RK itu temanya 2 Kristus. Aku tuh setelah kejadian itu aku belum berani bahas 2 Kristus itu. Kenapa? Aku belum menemukan feel yang greget gitu, feel-nya itu. Tapi setelah Bang Juma kemarin di room yang Bang Juma sama Bang Dito menjelaskan ayat ini, aku bener nggak nih kata Bang Juma nih? Wah ternyata bener, baru aku gas itu. Karena ternyata memang di situ nggak ada. Makanya Bang Juma ini hebat loh. Bang Juma itu nggak tahu dia dari mana sih ilmunya ya, kok bisa nyari begitu banyaknya data ya. Nah, sama kenapa aku nggak pernah tertarik membahas Yesus kawin, kenapa aku nggak mendalami materi Bang Nandar. Tapi lama-lama ketika aku dapat data arkeologi bahwa ada Yeshua ber Joseph yang semakam dengan perempuan yang nggak ada kaitannya dengan dia dan diduga dia makam sekeluarga, baru aku mulai ngangkat nanti Yesus itu kawin terbukti. Itu menggunakan data arkeologi gitu loh. Akhirnya apa? Sebenarnya kita kan sibuk nih. Dulu kan kita nggak kayak gitu. Dulu kita satu materi kita cari bareng-bareng kan. Kita kayak konsili gitu. Kamu ngarang aja itu. Ngarang. Pak Pendeta udah open camp Pak. Kita open camp semua Pak di sini Pak. Kita bicara santun di sini. Pak. Jadi materi Uniripa tuh teman-teman. Materi Uniripa tentang ini loh. Ini nih penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, Jesus Familitum. Ini Yesus dan istrinya, anak-anaknya Justus itu ada di sini. Simha Jacobo Pici dan Carles Pellegrino, The New York Times bestseller. Yesus istri siapa? Anak siapa? Maria Magdalena istri Yesus Pak, sama Maria Betania sama Lydia, Marta. Kamu baru lahir di abad berapa? Kamu baru lahir di 1900. Kamu saya kelahiran 95. Terus kenapa? 95. Baru kencing. Baru kencing maksudnya apa sih? Bapak ngomong apa sih Pak? Saya kelahiran 95. Lahir tanggal 25 Desember pukul 3.30 pagi. Bapak mau ngasih kado apa sama saya? Saya cuma kasih tahu. Kamu kan nggak tahu agama Islam tuh lahir dari mana? Kamu nggak tahu kan? Uni, ini aku nyerah nih sama papa ini nih. Uni aja deh.
Ya Bapak turun dulu ya. Nah, bahkan teman-teman yang menariknya lagi adalah para peneliti makam Yesus itu tuh nggak kaleng-kaleng. Bahkan itu melibatkan salah satu lembaga arkeologi yang terkenal gitu loh. Dan memang di situ tertulis, ada tulisan Yesua Bar Yosef, Miriam, dan itu tertulis. Bahkan masa ada satu keluarga kok bareng-barengan itu, ada Mariamnya ada dua, ada Yosefnya, ada Matiusnya, yang Yakobusnya pisah makamnya guys. Tapi itu bisa dijelaskan secara tradisi. Kan kalau kita bicara sejarah kan kita kan merekonstruksi ulang, memberikan penafsiran. Para arkeolog itu seperti itu. Nah, jadi agak ini benar-benar kenapa mereka menolak data arkeologi tentang makam Yesus, tapi mereka menanyakan arkeologi tentang Nabi Muhammad yang mana artefak-artefak tentang Nabi Muhammad masih ada. Bahkan dokumen-dokumen surat-surat kayak surat penjagaan di Santa Katrina, kesaksian dari orang Kristen sendiri, itu mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu pernah eksis gitu loh. Dan mereka katakan Nabi Muhammad itu tidak eksis dan bahkan dikatakan sebagai sosok yang fiktif. Dan itulah kenapa si Ronald ketangkap polisi gara-gara membuat konten seperti itu. Nabi Muhammad itu punya peninggalan, punya keturunan. Sementara Yesus sendiri apa yang ditinggalkan Yesus gitu loh. Bukti-bukti secara artefaknya apa, arkeologinya apa. Tapi lucunya orang Kristen menuntut kita bukti secara arkeologi. Nah Tuhannya sendiri nggak ada arkeologinya, tapi keterangan dari orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi bahwa ada tokoh yang bernama Yesua, anak haram hasil zina, mati dirajam. Dia bilang tuh kalau Yesus tokoh historis, padahal yang dimaksud itu benar nggak Yesus anak Maria? Karena banyak Kristus, Mesia palsu juga ada, dan nama Yesus itu nama kayak Bambang. Nama Muhammad itu nggak ada, selain Nabi Muhammad nggak ada. Tapi nama Yesus itu nama penjahat aja Yesus. Kalau saya nanya, jadi agak lucu orang Kristen ini cara berpikirnya dibolak-balik guys. Nah inilah yang kita angkat terus-terusan. Apa? Buka kembang. Banyak Yesus, mana Yesus? Apa sih? Kau cakap apa itu? Aduh, kalau mabuk jangan kesini dong. Halo? Kau cakap banyak Mesias, mana Mesias? Oke. Yang Yesus banyak itu, coba kau tahu dulu. Matius pasal 24 nomor 4. Kata Yesus ya, nih, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Pertanyaanku, yang mengaku Mesias kata Yesus banyak atau sedikit? Apa itu? Makanya kalau bertanya dijelasin denger, jangan cuma punya roh setan kerasukan di sini, nggak bagus kayak gitu. Ada yang kasih. Yesus berkata, ada kerasukan di sini nih, kamu tuh kerasukan. Saya dari tadi berusaha tenang loh menghadapi kalian loh. Nggak ada orang yang sesabar kami menghadapi kalian orang dewasa yang tantrum. Dalam Matius pasal 24 nomor 5. Jangan suruh Edis kesini aja lah. Ya suruh kau Edis kesini. Suruh Edis yang kesini. Memang kau siapa nyuruh-nyuruh? Suruh Edis kesini. Kalau memang kau pengen menguji Edis itu ada ilmu atau enggak, suruh kesini. Kenapa aku yang harus masuk ke sana? Macam cacing kepanasan saja kamu setengok. Bahas-bahas tentang Tuhan kami. Memangnya Muhammad di mana? Nabi Muhammad berada di sisi Allah. Tuhan kau di mana? Tunjuk dalil yang dia berada di sisi Allah. Ada dalilnya. Nabi Muhammad sudah wafat. Orang-orang wafatnya mati dalam keadaan dalilnya di mana dalilnya? Ya kalau aku tunjuk dalilnya terus apa manfaatnya buatmu? Ya. Kita lagi membahas tentang Yesus palsu, bukan membahas Nabi Muhammad. Dalil dalam. Gak usah. Orang kayak kau jangan. Kalau kau masuk Islam kami malu. Orang kayak kau jangan masuk Islam, serius. Orang nggak ada adab, nggak ada ilmu dan POC kayak kau nggak usah. Justru kalau kau masuk Islam aku yang malu. Kenapa? Syarat menjadi orang Islam itu pertama berakal. Kedua, memanusiakan dirinya, tidak 100% setan dan 100% manusia. Apalagi kebabi-babian sifatnya di sini. Kita nggak terima manusia kebabi-babian. Masuk komal, nggak memperkenalkan diri, nggak buka cam, terus nggak ngacak-ngacak dan ngatur-ngatur kami. Seolah-olah kami ini adalah pembantumu. Ini sifat yang keanjing-anjingan. Jangan, nggak boleh di sini keanjing-anjingan ya. Kita di sini harus normal sebagai manusia.
Tuhan-Tuhanan aja nggak diterima di sini, apalagi ke anjing-anjingan ya. Di sini ke manusia-manusiaan, harus sesuai dengan kodratmu manusia. Halo Jula Anggut, Muslim dan Muslim. Halo Julanggut. Julak. Julak Anggut, saran naik kah? Ya, turunkan aja deh. Aku mohon teman-teman yang Kristen jangan hanya menonton ya. Buat teman-teman Kristen jangan hanya menonton, tolong di-report dong akun ini. Masa ini belum rungkat-rungkat, tolonglah Itu di-report. namanya gila Terlalu ya, nek. sungguh-sungguh. Nggak usah pakai Iya. dekat-dekat itu, nanti kita dibilang niru-niru lagi. Kita punya Nggak punya apa-apa. jargon sendiri. Jargon kita keren loh. Apa itu? Sungguh gila yang sungguh-sungguh. Sungguh bodoh yang nyata. Jahil yang nyata. Tolong teman-teman Kristen dan mohon teman-teman Muslim ya, aku nggak minta koin, nggak minta pulsa, nggak minta uang. Tolong tap-tap layar biar FYP. Nah yang Kristen tolong dong di-report akun ini biar rungkat. Masa nggak ada yang nge-report? Silakan nih lanjut. Iya, mereka nih nanya, mana dalam Bible banyak Yesus? Saya udah bilang nih, menurut Matius 24 nomor 5, sebab banyak orang akan datang. Kemarin aku masih sepakat sama Bang Zuma 2, sekarang udah enggak, sekarang aku banyak Kristus, salam banyak Kristus. Karena Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Nah, ada satu di sini. Pertama, orang ini ciri-cirinya pakai nama Yesus, artinya dia mengaku Kristen, guys, bukan orang Islam. Lalu dia mengaku sebagai Mesias. Jadi banyak Kristus dalam Bible, kata Yesus, saudara. Bocil ini nih naikkan nggak nih? Ya udah, dia mau ngapain? Nggak apa-apa. Siapa tahu dia nanti ini tobat. Silakan nih lanjut. Ya, kamu mau ngapain, Theo? Ya, kamu mau ngapain, Dek? Ya, di sini ngobrolnya harus berilmu, deh. Kalau ngomong-ngomong kayak di warung tua, jangan, deh. Di sini nggak bisa, karena ini room edukasi. Ada 3.000 orang yang menonton kita di sini yang harus kita kasih asupan nutrisi edukasi otaknya. Jadi kalau cuma ngobrol-ngobrol kayak di warung tua, kita nggak usah, karena itu buang-buang waktu. Kami mengorbankan waktu kami, harusnya kami sudah tidur istirahat. Kami nggak lakukan itu. Untuk apa? Berjuang mencerdaskan anak bangsa agar tidak dibodoh-bodohi dan membodoh-bodohi. Maka di sini tempat kita diskusi ilmiah akademis menggunakan, kalau bisa pakai gramatikal, kalau bisa bahasa asing dan bukti-bukti yang sudah ada secara ilmu pengetahuan. Kalau tidak, mending nggak usah. Oke. Ya, mau bertanya, kalau nggak mending bertanya aja. Kalau awam, kalau nggak ngerti apa-apa bertanya aja. Tapi kau nggak berhak membantah karena kau nggak ngerti apa-apa kan, Dek? Atau kami yang bertanya mau? Paulus Boleh, kami. adalah Mesias dan Bapa. Ya, dia mengaku Bapa, itu betul. Padahal Yesus melarang orang-orang mengaku mengatakan Bapa. Bapa itu cuma di surga, tapi Paulus mengaku sebagai Bapa dan dia mengaku sebagai Mesias di Matius Kisah Para Rasul pasal 9:22. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Aduh, jangan diskusi sama kami kalau nggak ada ilmu, Dek. Bentar, Paulus adalah Mesias, dalilnya mana? Itu Kisah Para Rasul pasal 9:22. Dari tadi kok ngapain? Kami ngebahas itu dari tadi, saudara-saudara. Kita buka dulu ya. Sabar dong. Aduh, manjang. Kita kan orang awam, kamu kan profesional. Makanya kalau kamu orang awam itu kamu diajarin ya, Bu, jangan ngeyel. Udah awam tapi Saya cuma ngeyel. nanya dalil loh. Saya cuma nanya dalil. Kenapa? Ya Allah, ya udah kamu baca. Kamu mute dulu ya. Kamu baca sendiri ya. Matius Kisah Para Rasul pasal 9:22. Oke, kita naikin yang lain. Halo Rido Simbolon, kalau bisa buka cam. Kalau enggak kami tidak tahu nanti Anda penghujat atau tidak. Kalau bisa buka cam, biar menjaga supaya kalian tidak menghujat. Baik menghujat agama kalian sendiri dan menghujat agama Islam. Karena banyak orang Kristen yang entah sadar atau tidak, mereka tuh penghujat agamanya sendiri. Contoh, ya, ketika ada orang Edis, contoh, Edis mengatakan bahwa apa yang ada pada Yesus adalah Yesus. Tangan Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus. Itu penistaan itu. Karena Edis menyetarakan Yesus dengan kelamin. Itu penistaan secara bahasa itu. Mungkin Edis tidak bisa membedakan mana tangan, mana badan, mana kelamin, mana badan. Dia ngerti apa yang dimaksud dengan manusia, apa yang dimaksud dengan kelamin, dia ngerti. Jangan kalian contoh seperti itu ya.
Tolong Rindu Sibolon dibuka mic-nya. Open. Rindu Sibolon open cam. Kalau nggak open cam turun aja deh. Kami tidak mau membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi berharap didengarkan bicaranya ya. Kami akan mendengarkan orang-orang yang memang mengerti untuk menjelaskan, tapi jujur, jangan bohong-bohong. Harry XPT, Muslim dan Muslim? Kristen. Oh iya. Silakan brother, mau menanggapi kisah para Rasul pasal 922 atau Matius 24:4 atau 5? Yang mana yang mau dibahas? Atau Matius 25:13? Yang mana? Silakan. Kita membahas tentang nabi palsu atau mesias palsu. Saya mau tanya tema kalian apa? Apa? Open cam dulu. Open cam dulu, brother. Tema kalian apa dulu? Tema kami adalah mesias palsu, Paulus mesias palsu. Itu temanya. Ah, nggak bisa dia. Anggapan kalian, kalau anggapan kami orang Kristen itu bukan Mesias sih. Oke, anggapan Mesias itu berdasarkan kami apa? Isa Almasi. Tuhan Oh, itu oke. Almas. Oke, kalau Makanya gitu. kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan ngomong masalah Justru itu. karena kami tahu apa-apa, makanya kami diskusi. Kalau orang Islam kok nggak tahu, Jangan nangis, jangan nangis, Pak. karena Jangan kalian nggak kayak tahu, makanya kalian menggali. Justru karena kami sudah tahu, makanya kami buka tahu. diskusi gini. Kalau nggak tahu, ngapain kami buka diskusi? Kami yang ditanya kok di sini, kami yang buka komal kok, kami yang mengajari kok. Kok kamu bilang kami nggak Kalian tahu? nggak tahu itu, Dari tadi yang makanya ngajarin kalian kami. menggali Yang mana? ilmu Yang mana yang kami nggak tahu? Kok bukan masalah koknya itu, Mak. Kamu menuduh pasti nggak? Kenapa orang Kristen suka menuduh tanpa bukti? Inilah Ya, kalau kenapa kalian dulu Eropa tahu, itu ngapain gelap kau gulita. bertanya sama aku? Itu yang bertanya. Bukan bertanya untuk cari tahu, tapi Masuk bertanya akal untuk nggak? mengkonfirmasi. Bertanya itu bukan semua Kalau cari kau tahu, kau tapi percaya sama mengkonfirmasi. aku. Kau masuk akal. Aku orang Kristen. Bertanya, itu contoh gini. Ngapain kau tanya sama aku lagi? Aku lebih tahu dari kau. Coba kasih tahu. Ya udah kan kau lebih tahu. Aku yang nanya belajar aku sama kau ya. Oke, siapa nabi palsu, Nggak perlu mesias kau palsu belajar menurut sama aku. Yesus? Kau nggak Terus kamu kesini nggak perlu ngapain? ajarkan kau, soalnya kau Ya udah bukan kau umat terus Kristen. kesini mau Kau ngapain? bukan. Ya udah kau kesini Kristen, mau. ngapain? Turun Dah. Bang, turunlah bang. Kau Kau bukan- ngapain di sini bang? Nggak percuma kalau Kirain. orang kayak gini ya. Kecuali mau Kenapa diskusi sumber daya teman-temannya. manusia Kristen banyak yang nggak ber SDM? Kenapa SDM-nya rusak begitu? Kenapa SDM kalian kok rusak begitu sih? Halo Pak Jero Kaleng. Masya Allah lele bang. Masya Allah Musafir, terima kasih. Alhamdulillah. Musafir, Masya Allah, Bang. Sahabat saya, Masya Allah. Ay, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih Terima apresiasinya. lele. Sehat selalu. Ya, Masya Allah. Jangan dilempar kepada kami salib, nanti kami benjol. Halo Pak Jero Kaleng. Halo Pak Jero. Halo. Pak Jero, aduh Pak Jero nih. Uni, aku surat dulu sebentar ya. Tadi tuh aku kena rungkat nih. Makanya tadi efekku semua hilang kan. Itu kena rungkat itu, langsung ada peringatan, langsung ada pemberitahuan. Tapi hidup lagi, sama seperti Yesus. Bangkit lagi. Tapi nggak berubah loh di sini, maksudnya. Tapi di sini tidak berpengaruh apa-apa loh. Loh, enggak, kalau di sini tuh langsung muncul, langsung ada kayak apa ngehack Berarti gitu mereka loh ya. berusaha ya? Iya, Mereka coba ngehit. berusaha untuk ngerungkat. Iya, ngerungkat ada ini. tulisan-tulisan bahasa Inggris tuh banyak di sini. Satu layar Makanya HP. makanya kita bicaranya jangan teriak-teriak. Ya, enggak, aku diam aja. Pak Jero turun dulu ya, brother. Bref Zambing, duduk bref. Kalau kecuali punya sakit yang nggak bisa duduk, ya. Halo. Kalau normal duduk. Kalau normal duduk. 3.000 orang yang menonton ya, hargai mereka. Mungkin ada di antaranya keluarga. Bref Zambing, Muslim dan Muslim. Muslim dan Muslim, brother. Muslim. Non-muslim. Non-muslim, oke. Non-muslim. Di sini mau ikut diskusi, ya. Di sini mau ikut diskusi atau bertanya tentang tema kami, atau justru ingin bertanya tentang agama Islam, atau ingin menjelaskan. Silakan kami kasih kesempatan. Pilih yang mana? Ingin bertanya sih. Bertanya tentang tema kami. Paulus adalah Mesias dan Bapak, itu tema kami. Oh, saya harus bertanya tentang itu ya. Enggak juga, mau tanya Islam boleh, asal ketika kamu dijelaskan tidak boleh membantah, kecuali kamu bisa membantah menggunakan antitesis. Tapi kalau menggunakan paradigma berpikir kalian, jangan bantah kami, karena kami nggak tertarik membahas pemikiran kalian tentang agama kami.
mau bertanya tentang agama kami. Oke, silakan. Sebentar nih. Mohon maaf aku interupsi ini. Ini ada yang bilang mualaf, dia mualaf. Emang kamu mualaf? Iya, mualaf, Bang. Cuma tadi katanya non muslim. Ini gimana sih? Bentar, saya boleh klarifikasi. Iya, gimana? Nah, saya tadi masuk ke roomnya apa? Saya mualaf nih. Kan sebenarnya saya tadi selesai sama abang itu karena kalau mualaf ya bilangnya jangan non muslim dong. Kenapa nggak bangga dengan muslim? Jadi saya mau klarifikasi bahwasanya karena ada yang janggal, Bang, jadinya jatuhnya. Oh, berarti ajaran Paulus nih. Enggak nih, sebentar ya. Sabar bang. Kamu tadi katanya kamu syahadat mualaf. Ya, sudah syahadat. Sekarang ditanya apa agamanya, saya non muslim. Memang suka menyamar seperti Paulus. Hebat sekali. Harus beradaptasi, jangan pakai gayamu. Lu udah gue sampai tetangga gue dengerin.